Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran EP pada dalam kesempatan hari ini dalam pertemuan peningkatan kemampuan kapasitas keluarga yang sering kita sebut B2K2. Di sini kita membahas materi tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi dalam materi pengasuhan dan pendidikan anak sangatlah penting dalam kehidupan kita saat ini. Jadi dalam materi pengasuhan dan pendidikan anak, di sini kita mengulas kembali materi kita yang bulan kemarin, yaitu bermain sebagai cara anak untuk belajar. Jadi materi kita bulan kemarin yaitu bermain sebagai cara anak untuk belajar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir saat ini, adakah yang sudah dapat manfaat dari pembelajaran bulan kemarin untuk anak-anak kita di rumah? Sudah Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan atau sudah merasakan manfaatnya dalam pembelajaran bulan kemarin, jadi kita akan melanjutkan di langkah yang keempat. Jadi di sini materi yang kita bahas di pertemuan di pagi hari ini, kita membahas tentang meningkatkan kemampuan berbahasa. Jadi kenapa kita harus dan penting membahas tentang bahasa? Perlunya kita mendidik anak kita maupun kita secara pribadi untuk melatih diri dalam berbahasa. Jadi dari di materi untuk melatih anak dalam berbahasa ini sangatlah penting, maupun di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah di mana tempatnya belajar. Jadi di sini salah satu kemampuan dasar yang harus sangat dimiliki seorang anak maupun kita sebagai orang tua untuk mencapai hal-hal yang baik harus didasari dengan kemampuan berbahasa. Jadi kemampuan berbahasa ini akan menimbulkan hal-hal yang positif, yaitu di lingkungan sosial kita, entah itu di rumah maupun di bangku sekolah. Yang kedua, kemampuan berbahasa, kemampuan yang harus dimiliki oleh anak agar bisa berbicara dan bisa memahami atau lawan jenis kita untuk berkomunikasi bahasa-bahasa yang positif. Terus kedua, salah satu cara mengatakan kemampuan kita bahasa anak adalah dengan sering berbicara kepada anak kita. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jadi dalam kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga, jadi silahkan ibu-ibu yang sudah anaknya masih balita,
silahkan untuk mengajak. Jadi mengajak anak kita untuk sering-sering untuk berbicara atau melatih anak kita untuk berkomunikasi, yaitu dengan bahasa-bahasa yang positif, yang bisa dipahami oleh orang banyak. Dan selanjutnya, selain kita untuk memahami bahasa yaitu entah itu bahasa nasional atau bahasa daerah, itu sangat-sangat penting. Jadi apalagi bahasa daerah kita. Jadi walaupun banyak bahasa di dunia ini atau khususnya di negara kita Indonesia, jadi jangan sampai kita lupa mengajarkan bahasa daerah kita kepada anak didik kita. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir saat ini, apakah sudah mengerti? Mengerti. Pak. Kalau memang belum mengerti, jadi kita akan mengulas kembali, atau memang ibu bapak-bapak yang hadir ini saya perhatikan sangat ngantuk, jadi sangat kecapean ini. Jadi kayaknya kita butuh permainan sedikit. Jadi biar apa yang Bapak sampaikan materi saat ini agar bisa dipahami. Jadi saya contohkan sedikit permainannya. Kalau Bapak bilang halo, berarti ibu-ibu Bapak bilang hai. Jadi oke, kita biar kita lebih semangat di waktu dan kegiatan kita atau pembelajaran kita saat ini. Jadi kita mulai biar semangat ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Halo. Hai. Hey. Halo. Halo. Hai. Hey. Halo. Halo, halo. Hai. Nah, begitu ya. Jadi enak jadinya. Jadinya kita lihat ini. Ya, jadi kayak tadi ini lesu, sedih ini. Jadi Bapak juga nih di depan kurang enak. Jadi kurang enak untuk membahas nih. Jadi kalau sudah kita segar bugar atau semangat, atau kita tepuk semangat lagi nih. Oke. Jadi biar tambah seru ya. Kita atau Bapak yang kalau belum ada yang bisa kita ajarin. Jadi Bapak. Jadi contohnya kayak gini nih, ibu-ibu, bapak-bapak, tepuk semangat. Semangat. Cukup itu saja. Jadi cuman untuk biar kita gairah aja pagi hari ini. Jadi ayo kita sama-sama ikuti Bapak. Tepuk semangat. Semangat. Ore ya, ini baru namanya KPM. Ya, jadi KPM itu harus semangat. Ibu-ibu bapak harus semangat. Luar biasa. Kalau kita sudah semangat, jadi apa materi kita? Jadi yang Bapak jelaskan tadi, cara kita melatih anak kita berkomunikasi, jadi bisa terlaksanakan atau bisa dipahami oleh anak tersebut. Kalau sudah kita semangat, kalau sudah kita otak kita segar, terutama kita lagi semangat, terus melatih anak kita dalam berkomunikasi, akan menimbulkan hal-hal yang positif. Jadi anak juga mendengarkan ajaran dari kita, semangat juga. Ya begitu. Jadi
Jadi hal-hal untuk melatih untuk berbahasa atau komunikasi yang positif ini banyak hal. Jadi kenapa bilang banyak hal itu salah satunya dalam hal ketika anak kita belum tidur. Jadi kebiasaan kita di rumah biasakan untuk menyapa atau menyambut anak kita yang detik-detik untuk sebelum tidur. Jadi entah itu kita salah satunya menceritakan atau dongeng apa saja sudah, yang penting di sana ada bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang sopan, santun. Nah, begitulah. Nah, jadi kembali saya perjelaskan untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir saat ini dalam pembelajaran kita, yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa. Jadi saya minta kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira ada nggak salah untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir saat ini dalam pembelajaran kita, yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa. Jadi saya minta kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira ada nggak salah satu dari pembahasan bapak di depan mungkin aku belum jelas atau bapak-bapak, ibu-ibu belum paham, bisa ditanyakan. Gimana ini ibu-ibu, bapak-bapak? Sudah. Alhamdulillah. Kalau memang ibu-ibu, bapak-bapak sudah paham, jadi pesan bapak sebelum bapak tutup kegiatan pertemuan hari ini, jadi pesan bapak, silahkan ibu-ibu, bapak praktekkan di rumah. Praktekkan kepada anak kita, entah itu anak tetangga kita. Jadi berikan apa hal-hal yang positif yang didapatkan dari kegiatan kita ini, khususnya pelatihan kemampuan kita untuk berbahasa bisa diaplikasikan di rumah. Jadi untuk pagi hari ini, kalau memang ibu-ibu, bapak-bapak sudah paham atau sudah tidak ada pertanyaan, jadi kegiatan P2K2 ini kita tutup. Lagi sekali, apakah ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada. Sudah paham. Alhamdulillah. Kalau memang sudah paham, kita akhiri kegiatan pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kata maupun perilaku saya, entah maupun disengaja. Saya mohon maaf kepada ibu-ibu. Jadi pertemuan pagi hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.